Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Semoga Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang menjadikan pertemuan kita pada malam ini pertemuan yang penuh berkah, rahmat, serta ampunannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Insyaallah pelaksanaan sholat tarawih tanggal 7 April 2022 atau bertepatan dengan tanggal 6 Ramadan 1443 Hijriah akan dilaksanakan setelah rangkaian tausiah. Imam sholat oleh Ustadz Irawan Al-Hafidh. Tausiah tarawih akan disampaikan oleh Ustadz Imam Nuryanto. Dan dilanjutkan dengan kajian Ma'rifatullah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Abdullah Gimnastiar langsung dari Perth, Australia. Alhamdulillah perolehan infak malam kemarin sejumlah Rp2.146.500. Kami haturkan jazakumullah khairan. Bagi jamaah yang akan menunaikan zakat, wakaf, infak, dan sedekah, dipersilahkan untuk dapat mengunjungi Gerai Darut Tauhid Peduli di depan pintu masuk Masjid Ikhwan dan Akhwat. Hadirin jamaah sholat tarawih yang dirahmati Allah, apabila ada kekeliruan ketika imam membaca ayat dalam sholat, maka jamaah tidak diperkenankan untuk mengoreksinya, karena insya Allah ada petugas yang sudah disiapkan untuk mengoreksinya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi lainnya seputar program Masjid Darut Tauhid Bandung, jamaah bisa menghubungi petugas DKM di lantai dasar masjid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Sahabat-sahabat sekalian, Bapak Ibu yang Allah muliakan, doa bagi kita orang-orang yang beriman bukan sekedar permohonan yang berakhir pada ijabah Allah. Tapi Nabi Muhammad SAW beliau menyampaikan ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Doa adalah bagian dari ketaatan kita kepada Allah dan keyakinan kita kepadanya. Ijabah atau belum diijabah doa kita itu bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memohon kepada Allah, lalu Allah ijabah sesuai dengan keinginan kita, itu ujian. Dan ketika kita memohon kepada Allah dan Allah belum memperkenankan permohonan kita, itu pun ujian. Ujian dari sisi apa? Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ud'uni astajib lakum.
Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya. Kemudian di ayat, salah satu ayat yang kalau kita lihat dalam Al-Quran ini disimpan di sela-sela ayat terkait dengan saum. Di mana Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, sesungguhnya aku itu maha dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan memperkenankan, mengabulkan doa hambaku bila ia berdoa kepadaku. Artinya ketika kita memohon kepada Allah tidak salah, karena Allah yang menjanjikan ijabahnya. Tetapi tadi saya sampaikan, doa adalah ibadah, bukan urusan logika kita. Karena mohon maaf Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat yang Allah muliakan, kalau doa kita ukur logika, buat apa kita memohon kepada Allah? Karena sebelum kita memohon Allah sudah tahu. Jadi kalau doa pakai logika, Pak, buat apa kita berdoa? Buat apa kita panjang-panjang mengeluh kepada Allah? Bukankah Allah sudah maha tahu, Pak? Segala keinginan kita, segala masalah yang kita hadapi. Andai tadi Nabi tidak menyampaikan doa itu ibadah, sepertinya buat apa kita memohon kepada Allah? Lebih baik tidak usah panjang-panjang doa mah gitu. Mungkin kalau kita berdoa cukup begini saja, Pak. Ya Allah, Engkau maha tahu segala keinginanku, kabulkanlah. Beres, Pak. Nggak usah panjang-panjang. Apalagi ada yang begini, Pak. Ya Allah, samikeun we jeung nu kamari gitu. Nah, pan geus 10 tahun ngadoa can diijabah wae gitu. Maka akhirnya apa? Ya Allah, samikeun we idem dengan yang kemarin. Itu kalau doa pakai logika, Pak. Kenapa? Karena Allah maha tahu, Pak. Bahkan mohon maaf, Pak, apa nggak bosen Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat berdoa Robana atina fid dunya hasanah, da Allah geus nembak atuh. Sigana Robana garanya geus Allah geus apalin atuh. Jangankan Allah, Pak, kita saja sudah nebak. Rata-rata kalau ustadz ngadoa panjang-panjang, yang ditunggu yang mana, Pak? Robana itu. Kenapa? Kalau Robana atina itu tanda doa sudah berakhir biasanya. Saya juga tidak tahu di mana dalilnya Robana atina mesti disimpan di akhir, Pak. Jadi kalau orang ngadoa panjang sekali, itu pasti Pak kalau sudah Robana atina, oh itu sudah akhir itu. Allah berbeda dengan kita, Pak. Mohon maaf, Bapak di sini, sahabat-sahabat di sini orang-orang yang mungkin luar biasa dermawannya lah. Ada orang minta tolong kepada kita, Kang, cing lah, kalau ada uang berapa? 20.000 saja. Selaku orang dermawan, apalagi bulan Ramadan kan gak berat, Pak. Kita kasih. Besoknya datang lagi. Manawi 15, punya tidak? Ada, kasih. Besoknya sudah minta lagi. Memang menurun, Pak. 20.000, 15, 10.000 saja, punya tidak? Kita kasih. Tapi tiap hari begitu, bisa jadi dompet kita kasihin aja, Pak. Udah candak we kaditu gitu. Itulah kita, Pak. Apalagi kita diminta berulang-ulang dengan permintaan yang sama, bosen, Pak. Itulah kalau doa pakai logika. Pertanyaannya, apa Allah tidak bosen mendengar doa kita itu juga? Jomblo 10 tahun, Pak, minta doa, minta jodoh, itu juga. Pan Allah bosen kalau pakai logika. Tapi di sini kata Nabi, ad-du'a huwal ibadah itu. Doa itu ibadah. Paham tidak paham, masuk logika atau tidak, kerjakan. Maka ketika ada seorang sahabat datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, berikan aku satu nasihat yang bermanfaat bagiku. Di antara nasihatnya apa kata Rasul? Aksirid du'a fa innaka la tadri mata yustajabu lak. Perbanyak berdoa, karena kamu tidak tahu kapan doamu itu diijabah. Memang betul Allah menjanjikan ud'uni astajib lakum. Tapi ijabah Allah itu terbagi 3, Pak. 1 bisa jadi cash and carry. Kita minta A, langsung Allah kasih. Sesuai dengan apa yang kita minta. Yang kedua, ketika seseorang meminta A, Allah tidak beri. Tapi Allah tangguhkan kelak di akhirat.
Jadi kalau ada yang sampai sekarang jomblo, tong sieun, jangan terlampau gelisah. Siapa tahu Allah sudah siapkan dia di surga kelak. Mun ka surga eta ge. Gitu. Yang ketiga, bisa jadi Allah hapuskan dosa-dosanya. Allah hindarkan dari permohonannya. Karena mohon maaf, kita kadang berdoa itu mendikte Allah. Seolah-olah kita tuh lebih tahu daripada Allah. Makanya ada orang tuh nanya, Ustadz boleh nggak doa detail-detail teuing? Jangan lah, nggak usah. Ya Allah, saya pengen jodoh tuh seorang perempuan yang soleha, kulit putih, hidung mancung, tinggi 1,65 meter lah, jangan 1,60 meter teuing. Dah saya kan udah pendek, pengen perbaikan keturunan. 1,65 meter cukup. Kalau bisa orang Bandung, kalau bisa tetangga, bapaknya sudah tua, tereh maut, hartana banyak. Terus Pak, detail-detail teuing, ngadoa teh itu. Siga ngadikte ke Allah teh, Allah juga maha tahu atuh. Makanya kembali tadi di awal Pak, doa ijabah belum diijabah itu ujian. Kadang kita nggak ngerasa bahwa kalau diijabah itu bukan ujian, padahal luar biasa ujiannya Pak. Ketika seseorang berdoa, lalu Allah kasih sesuai dengan keinginannya, mohon maaf kadang timbul ujub Pak. Seolah-olah aku tuh paling dekat dengan Allah. Saya pernah pengalaman dulu ketika umroh pertama kali. Kan biasa Pak, kalau kita mah ada yang berangkat umroh suka kadang titip doa kan ya. Suka titip doa gitu. Dan tidak hanya titip biasanya Pak, dengan amplop-amplopnya Pak itu. Nah, saya masih teringat ada seorang ibu yang meminta, Ustadz mohon doakan. Tapi via WA Pak. Amplopnya udah dikirim ke Ustadz. Ada namanya, saya ingat si ibu ini karena amplopnya paling gede Pak. Saya ingin request doakan, saya ingin punya anak lagi, gitu. Ingin positif hamil Pak. Saya bantu alhamdulillah Pak. Dengan doa maksudnya gitu. Ketika umroh, ya dengan doa, Pak kan itu istri orang lain Pak, dengan doa. Ketika sedang tawaf saya teringat, oh iya ada titipan doa dari si ibu tadi. Saya doakan Pak. Beres umroh, masuk ke hotel, baru saya buka HP, ternyata beliau mau nge-WA Pak. Ustadz terima kasih doanya, alhamdulillah sekarang sudah positif hamil tuh. Jadi ujian tidak Pak yang berdoa. Kata orang Sunda enak bahasanya, benernya saucapnya, saciduh metu saucap nyata. Itu susah bahasa Indonesianya. Itu luar biasanya. Dan saya berulang kali beberapa orang yang meminta doa kepada saya, dan kemudian saya doakan, dan itu berhasil Pak. Tad, pangdoakeun, saya lagi ini mau menjual tanah, pangdoakeun, doakeun ternyata dikabulkan. Pertanyaannya, jadi ujian tidak bagi saya yang berdoa? Jadi ujian Pak, luar biasa. Dulu saya suka tebak-tebak berhadiah Pak. Kalau ada nih jomblo-jomblo tuh saya suka bilang, kamu mah nanti nikahnya 2018 bulan Juni. Saya bilang gitu, padahal itu Pak Asbun. Biasa kita mah tebak-tebak aja Pak. Ternyata betul. Dan itu lebih dari 3 kali. Sampai terakhir saya ada nganter salah satu aktivis yang lu suka ngaji ke Masjid Al-Latif. Ada kawannya, Tad, saya belum nikah, udah panas nih. Dia yang lebih junior nikah. Kamu mah nanti Januari 2018 nikah. Ternyata luar biasa. Tepat apa yang saya sampaikan dan dia menikah Januari 2018. Apalagi kalau yang sedang hamil, saya suka bilang gini, nih ibu mah lahirnya nanti anaknya nih akan lahir hari Kamis tanggal saanu. Itu tepat Pak. Sampai alhamdulillah Pak, ada customer pertama datang ke saya tuh, Ustadz mohon maaf saya nanya anak saya ini kira-kira lahirnya tanggal berapa. Nah jadi kieu, wah itu dikit deui Pak, tinggal jadi uskun Pak, cukup Pak. Ustadz dukun maksudnya. Itu lumayan Pak, kalau tinggal buka praktek Pak, karena dukun juga begitu awalnya mah Pak. Bahkan saya nebak kematian pernah Pak, ketika pengajian ada orang lagi keringetan itu. Kenapa Pak? Duh Ustadz saya agak-agak kurang sehat badan. Alah hati-hati Pak, 2 minggu deui Pak. Ternyata 2 minggu dari situ beliau meninggal. Dari situlah Pak, waduh bahaya nih, sampai saya dikomplain ku jamaah, Tad tong asal ngomong cenah gitu. Asli kamari maut. Nah itu jadi ujian Pak. Wah iya muka praktek pas ya gitu. Wani piro kan gitu. Nah ketika orang berdoa kepada Allah lalu Allah kabulkan Pak.
Setiap dia meminta Allah kabulkan, itu jadi ujian bagi dirinya. Ujub memang, wah sepertinya saya itu memang deket dengan Allah ya. Apa yang saya request Allah kasih. Kalau ada yang mau titip doa boleh ke saya. Nah gitu Pak, bahaya ini. Itu ujian pertama ketika diijabah doanya. Yang kedua, ketika seseorang meminta kepada Allah, Allah belum kabulkan juga. Mohon maaf, Allah itu sami'un basir. Allah maha mendengar, maha melihat. Sudah tahajud, dia sudah Senin Kamis, tapi Allah nggak kasih. Apa ujiannya? Apakah dia akan tetap konsisten memohon kepada Allah atau dia akan meninggalkan Allah? Ini saya cerita kisah nyata Pak. Salah satu santri, ibunya telepon ke saya tuh. Tad, anak saya sudah berhenti nggak mau sholat lagi. Kenapa Bu? Dia mau masuk ITB. Minta nasihat ke ibunya. Mah, aku mau masuk ke ITB. Apa nasihat mama? Sebagai seorang ibu yang baik kan simple. Jangan hanya mengandalkan otak kamu. Jangan hanya belajar. Minta ke Allah. Enggak ada yang sulit bagi Allah mah. Kecil ITB itu bagi Allah tuh. Hanya kan Allah enggak gratis ngasih pertolongannya. Wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja. Perbaiki ketakwaanmu. Gimana caranya mah? Sok malam bangun. Kamu jangan kesiangan terus malam bangun. Sholat tahajud. Senin Kemis usahakan saum. Terus sedekah. Usahakan 5 waktu sholat. Kamu datang ke masjid berjamaah. Sebulan luar biasa. Dia lakukan apa yang diperintahkan ibunya. Dan ketika mulai penerimaan masuk ITB, dia ikut ujian. Dan alhamdulillah dia yang gagal. Teman-temannya berhasil, dia gagal. Akhirnya apa? Ma, saya udah gak percaya ke Allah. Dan saya berhenti sholat. Ngapain kemarin saya sebulan luar biasa mencari pertolongan Allah. Beginikah jawaban Allah? Bukankah ITB itu kecil bagi Allah? Tapi kenapa sekedar saya minta ITB aja kok susah? Itu mirip dengan saya. Dulu tahun 97 saya ikut muhasabah dengan Agim di sini. Karena saya ingin masuk UNPAD, Fakultas Ilmu Komunikasi. Ikut sebelum dulu namanya zaman saya UMPTN. Ikut nangis bersama di sini, minta ke Allah seolah-olah mungkin kiamat kalau saya nggak terima di Unpad gitulah. Kita ikut muhasabah, alhamdulillah besoknya kemudian penerimaan mahasiswa baru UMPTN dan di antara kawan-kawan sayalah yang gagal. Tapi berkah gagal saya bisa berdiri di sini. Andai saya jadi masuk Unpad Fakultas Ilmu Komunikasi mau jadi ustadz Pak. Gitu. Ini kapaksa jadi ustadz Teti Soledad Pak. Jadi alhamdulillah gitu. Itu gara-gara gagal Pak, gara-gara masuk Unpad. Makanya dia sampai libur tidak mau sholat. Sampai dia cerita, Ustadz kumaha anak saya? Ya sudah, nggak apa-apa. Biar dia tunggu dingin dulu, dia lagi emosi. Ketika kalau tidak salah Ramadan 10 hari terakhir dia bawa sarung. Mau kemana? Ah sholat lagi, nggak enak libur sholat tuh. Sholat lagi Pak, alhamdulillah. Dan sekarang sudah diterima di ITB, bahkan 2 Pak, dia sekolahnya di UPI dan di ITB dua-duanya. Diterima, luar biasa. Nah ini Pak, ketika belum diijabah itu pun ujian. Ujiannya apa? Apakah dia akan meninggalkan Allah di saat Allah belum memberikan apa yang dia minta selama ini. Maka kita patut belajar Pak, pada riwayat satu, apa yang dilakukan, yang dirasakan oleh Rasulullah dan para sahabat. Kita baca tarikh Pak, kenapa kok Rasul butuh waktu sampai 20 tahun hingga menaklukkan kota Mekah? Apa Rasul itu kurang soleh Pak? Apa sahabat kurang tulus berjuang? Kok sampai butuh hampir 20 tahun Pak? Sampai Mekah ditaklukkan. Sampai ada sahabat yang mengatakan, mata nasrullah, kapan sih Allah nolong? Itu kan, sampai kapan sih Allah nolong tuh? Artinya ada kegelisahan juga. Sampai pada akhirnya Mekah ditaklukkan, turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Yang ujungnya unik Pak. Ketika datang kemenangan dari Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohon ampunlah kepadanya. Kenapa Pak? Di saat mengalami kemenangan justru Allah perintahkan untuk beristighfar. Karena bisa jadi di sela-sela perjuangan menunggu ijabah Allah ada hati suuzon kepada Allah. Seolah-olah Allah tidak mendengar doanya. Seolah-olah Allah tidak akan menolongnya. Maka beristighfarlah, bisa jadi hatimu saat berjuang itu berbelok. Tidak percaya kepada Allah.
Jadi Allah beri waktu yang panjang, bukan Allah nggak mendengar doa Rasul. Bukan Allah tidak mendengar keluhan para sahabat. Tapi Allah ingin menguji sedahsyat apa iman para sahabat. Dua, kalau kita baca kisah di dalam surah Ali Imran tentang istri Imran. Beliau berdoa, bahkan bernadar bahwa ini nazartu ma fi batni muharraron. Saya bernadar yang di kandung saya ini saya akan jadikan muharrar. Orang yang akan menjadi pelayan Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis. Harapan dari istri Imran itu adalah seorang anak laki-laki. Karena dulu kalau yang mengabdi di Baitul Maqdis itu anak laki-laki. Tapi ternyata apa jawaban Allah? Justru lahirlah seorang anak perempuan yang kemudian diberi nama Maryam. Pertanyaannya, apa kurang soleh istri Imran? Apa kurang sungguh-sungguh dalam berdoa? Apa kurang baik cita-citanya, Pak? Apa dia kurang yakin kepada Allah? Sehingga Allah berikan gak sesuai dengan keinginannya. Tapi ternyata, Pak, bila satu saat harapan tak sesuai dengan kenyataan, ingat, baik buruk Allah itu maha benar. Allah maha tahu. Dan ternyata luar biasa. Lahir memang seorang anak perempuan yang tidak sesuai dengan harapan istri Imran. Tapi dari Maryam ini banyak hal-hal yang luar biasa. Termasuk lahirnya tokoh akhir zaman yaitu Isa alaihissalam. Nah ini dua contoh saja menunjukkan bahwa berdoa itu yang pokok bukan sekedar berkata-kata. Guru saya pernah menasihati, ya Jang, doa itu bukan sekedar ucapannya. Karena berdoa itu mudah, tinggal berkata-kata saja. Tapi berdoa itu tidak boleh sedikit pun ada suuzon kepada Allah. Jadi ketika berdoa itu Pak, bukan sekedar kata-katanya, tapi dalam hati tak boleh sedikit pun ada buruk sangka kepada Allah. Maka pantas tadi saya sampaikan di awal, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Faham tidak paham, masuk logika atau tidak, lakukan saja. Karena doa bagian dari ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah. Itu saja yang bisa disampaikan karena sudah pas jam 20.00. Insya Allah Agim akan disambung dengan Agim di Perth sana. Semoga apa yang disampaikan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf andai kata ada hal yang kurang berkenan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz. Bagaimana suara AA bisa sampai ke sana? Boleh acungkan tangan jamaah kalau terdengar suara AA. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang mengatur segala-galanya. Tidak ada satupun yang terjadi tanpa izinnya, termasuk pertemuan ini. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ustaz, jazakallah khair atas ilmunya. Barusan menyimak, Masya Allah, semoga berkah. Sahabatku sekalian, di Perth juga baru selesai taraweh barusan, selisih 1 jam. Sekarang sudah jam 9 lewat, ya 9 pas. Sedikit saja yang ingin disampaikan, bahwa zikir yang amalan yang terpenting adalah zikrullah. Tidak ada amalan yang bisa menandingi zikrullah. Ingat kepada Allah. Karena semua perintah Allah muaranya adalah zikrullah. Siapa yang sholat isya-nya barusan yang terbaik? Sholat isya kita yang terbaik adalah yang paling banyak mengingat Allah. Karena tidak sedikit kita sholat, tapi selama sholat sedikit ingat kepada Allah. Yang tidak harus diingat malah diingat, tapi Allah wa aqimis sholah li zikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Tetapi mengapa justru dalam sholat
banyak hal yang tidak perlu diingat, malah kita ingat, dan Allah yang harus diingat malah tidak ingat. Inilah sebetulnya kualitas sholat kita. Sholat khusyuk adalah sholat yang paling banyak mengingat Allah. Siapakah yang saumnya yang terbaik hari ini? Yang paling terbaik hari ini saumnya adalah yang paling banyak mengingat Allah. Apakah itu dengan zikir, Asmaul Husna, atau wirid-wirid, atau yang dicontohkan Rasul, apakah dengan membaca Al-Quran, mentadaburinya, atau dengan memperbanyak sholawat, istighfar, atau dengan terus memperbanyak doa, munajat, sehingga tidak lepas pikiran, hati, lisan, tubuh kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah orang yang paling bagus malam harinya, paling banyak ingat kepada Allah? Oleh karena itu, alat ukur ketakwaan seseorang, keyakinan kepada Allah adalah zikrullah. Fadhkurullaha katsiran la'alakum tuflihun. Ada sahabat yang datang kepada Rasulullah, "Ya Rasul, syariat Islam sudah banyak yang sampai kepada saya. Beri saya satu amalan. Nasihati saya dengan satu yang bisa saya pegang teguh, yang jadi pokok dari amalan saya. La yazalu lisanuka rotban min zikrillah. Hendaklah lisanmu selalu basah menyebut nama Allah." Dari sini saja dulu hadirin, Allah tahu lisan menyebut namanya, tapi hati belum tentu ingat kepadanya. Persis seperti sholat kita barusan, badan kita sholat bergerak sesuai perintah Allah. Lisan kita menyebut nama Allah, membaca ayat Allah, tapi hati kita belum tentu kepada Allah. Belum tentu hati kita selama sholat sama dengan tubuh dan lisan. Badan sholat, lisan juga dalam sholat, tapi hati belum tentu ingat kepada Allah. Padahal inti dari sholat, wa aqimis sholah li zikri, untuk mengingat Allah. Ini harus kita evaluasi, ya. Oleh karena itu, mari kita terus istiqomahkan setidaknya lisan ini dengan ikhlas. Untung sekarang kita ditutup masker sehingga bisa terus sekuat tenaga menyebut nama Allah. Allah tahu lisan kita bergerak menyebut namanya, pikiran dan hati kita masih belum kepadanya. Tapi Allah tidak menyia-nyiakan sekecil apapun kebaikan hambanya kalau ikhlas. Mari kita biasakan duduk, berdiri, berbaring, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Mari mulai detik ini, sepulang dari masjid ini, usahakan sebanyak mungkin kita berzikir, istighfar, sholawat, hamdalah, atau zikir-zikir yang dicontohkan Rasulullah SAW, atau terus berbisik kepada Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Arhamar Rahimin, irhamna. Atau pakai bahasa Indonesia, duhai yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan segalanya, wahai yang maha mendengar, wahai yang tahu apa yang ada dalam pikiran dan hati ini, wahai yang maha tahu segala aib dosa yang disembunyikan, wahai yang tubuh ini ciptaanmu dalam genggamanmu setiap saat, wahai yang maha tahu apapun yang terbaik bagi dunia akhirat, wahai Allah yang menciptakan segala-galanya, memiliki segala-galanya, wahai yang senantiasa menatap, yang tidak pernah sesaat pun lepas diri ini dari genggamanmu. Terus makin bicara,
mau bicara ke keluarga, ke Allah dulu, karena Allah yang ngebulak-balik hati orang lain. Mau menasehati anak, ke Allah dulu, doa, karena Allah lah yang menciptakan anak, yang menggenggam anak, membulak-balik hati anak. Tadi sempat disampaikan hadirin, tidak berarti gagal kalau anak belum nurut. Nabi Ayub alaihi salam, kita lihat dalam Al-Quran bagaimana perangai anak-anaknya. Bagaimana kepada adiknya sendiri, adik kandung, kepada Nabi Yusuf diperlakukan begitu zalim. Padahal ayahnya seorang nabi, memberikan keteladanan, memberikan pendidikan yang benar, baik, memberikan doa-doa terbaik. Tapi bukan berarti gagal. Ketika anak-anak tidak nurut, lihatlah akhirnya. Akhirnya senantiasa menjadi kebaikan. Nah demikianlah kalau kita mau bicara ke anak, karena di luar kemampuan kita itu anak. Allah lah yang membulak-balik hati. Doa sebelum bicara. Doa adalah zikrullah. Doa, ad-du'a huwal ibadah. Dalam hadis lain walaupun dhaif, mukhul ibadah, saripatinya ibadah, tapi sama saling menguatkan. Oleh karena itu sahabatku sekalian, salah satu zikrullah adalah memperbanyak doa. Kalau belum hafal dalam bahasa Al-Quran atau yang dicontohkan Nabi, jangan berhenti berdoa, karena bahasa kita pun tetap ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teruslah berbisik kepada Allah, wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Apalagi di bulan Ramadan ini, terus lebih baik banyak berdoa daripada banyak ngobrol, banyak menyebut nama Allah daripada menyebut yang lain-lainnya. Jangan berhenti dari terus berkomunikasi dengan Allah, karena Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Yang pahami kalau wa'id itu apabila, tapi ini kapanpun hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan aku adalah dekat, aku mengabulkan doa hamba-hamba apabila meminta kepadaku. Mudah-mudahan dengan keyakinan seperti ini, Allah maha dekat, maha mendengar. Wa asiru qaulakum awizharu bih innahu alimun bidatis sudur. Dan kau rahasiakan kata-katamu atau kau zaharkan, sesungguhnya Allah tahu isi hati. Allahumma inna ala zikrika wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah agar kami senantiasa ingat kepadamu dengan penuh keyakinan. Tenggelamkan kami ya Rabb dalam rasa syukur tiada bertepi atas limpahan karuniamu. Bimbing ya Allah agar kami bisa benar-benar ibadah. Ibadah dengan niat benar, dengan cara yang benar, semata-mata mencari ridho. Ya Allah, istiqomahkan diri kami dalam mengingatmu, meyakinimu, patuh padamu, dan manfaat bagi hamba-hambamu. Rabbana rahmarzuqnal istiqomah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan cabut nikmat iman ini ya Allah. Jangan cabut keislaman kami. Istiqomahkan sampai akhir hayat husnul khatimah. Taqabbal minna ya karim innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabatku sekalian, semoga kita menjadi orang yang tidak pernah bisa lupa kepada Allah setiap saat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si semuanya.
Mari kita meluruskan dan merapikan safnya kembali. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما.
يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله
وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لكن الله يشهد بما أنزل إليك
لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك عند الله يسيرا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك
وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Mari kita lanjutkan dengan witir 3 rakaat 1 salam. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى
ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amin. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka qaribun mujibu da'wat wa yaqadi al hajat. Allahumma gfir lana dunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna sigara wa li akhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم يسر لنا أمورنا وحسن مقاصدنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا تقبل منا صيامنا وتقبل منا قيامنا وركوعنا وسجودنا وتقبل منا تلاوتنا وتقبل منا كل أعمالنا في هذا الشهر رمضان. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.